Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarah Usshulus Sunnah karya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah taala, yang merupakan syarah terhadap Usshulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Halaman 25. Di antara landasan akidah Ahlussunnah menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah watarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad. Beliau mengatakan, dzakaral muallifu ma yata'allaqu bil bid'ah wa masyru'iyyati tarkiha. Di sini penulis menyebutkan tentang perkara yang terkait dengan kebid'ahan dan tentang disyariatkannya kita untuk meninggalkan kebid'ahan. Wal muradu bil bid'ah, dan yang dimaksud dengan bid'ah. Al bid'ah ini al bid'u, ini jamak dari al bid'atu. Definisi dari bid'ah adalah at-tara'iqu al mukhtara'atu fid dini. Suatu jalan atau suatu metode yang mukhtara'ah, yang diada-adakan, yang baru, fiddin, dalam beragama. Au huwa taqarrubu lillahi bi amrin lam yarid bihi dalilun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atau definisi yang lain, bid'ah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara yang tidak terdapat dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari definisi ini kita bisa ketahui bahwasanya perkara-perkara duniawi tidak termasuk dalam pembahasan bid'ah. Seperti handphone, sepeda motor, kapal terbang, komputer, internet. Ini tidak termasuk dalam pembahasan bid'ah. Karena bid'ah itu tadi thariqah fid din, metode beragama. Atau tadi taqarrub lillah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bid'u minha bid'un fil i'tiqadi, kama taqarraba lillahi bi nafyi sifati. Dan bid'ah itu di antara bentuk bid'ah ada yang berupa bid'ah dalam keyakinan atau disebut dengan bid'ah i'tiqadiyah. Seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menafikan sifat, mereka tujuannya baik. Tujuannya untuk mensucikan Allah. Maka mereka melakukan itu dalam rangka taqarrub, dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Padahal keyakinan demikian, keyakinan menafikan sifat-sifat Allah ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Maka ini bid'ah. Namun bid'ah dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Au taqarrubun lillahi bi'tiqadi jawazil khuruji 'ala al-a'immati. Fahadhihi bid'un aqdiyatun. Atau contoh yang lain, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bolehnya memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin. Maka ini juga termasuk bid'ah dalam aqdiyah, dalam akidah atau dalam keyakinan. Perhatikan, orang yang membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, dia telah melanggar salah satu pondasi akidah Ahlussunnah. Maka ini perkara yang serius. Dan orang yang melakukannya, maka dia telah menyalahi salah satu prinsip akidah Ahlussunnah yang bisa membuat dia digolongkan kepada ahlul bid'ah. Karena kita sudah ketahui di awal bahwasanya usulus sunnah, kata-kata sunnah di sini maksudnya lawan dari bid'ah. Kemudian wa bid'un fil amali, dan bid'ah dalam amalan. Kaman taqarraba lillahi bi salatin sadisatin, sebagaimana orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat wajib yang ke-6. Au bihtifalin bil maulidi, atau dengan merayakan perayaan Maulid Nabi. Au taqarraba lillahi bi ibadatin fi makanin yu'badu fihi ghairullahi. Atau kalau seseorang
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah, namun tempat melakukan ibadah tersebut di tempat di mana orang-orang menyembah selain Allah di sana. Jadi dia pelakunya ini menyembah Allah, namun dia memilih tempat di mana di sana dilakukan kesyirikan, namun dia nyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemilihan tempat inilah yang keliru. Karena dia berarti punya keyakinan khusus kepada tempat tersebut. Dia ingin bertabarruk kepada tempat tersebut. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang di sana diyakini mengandung keberkahan, padahal tidak ada dalilnya, ini termasuk kebid'ahan dalam amalan. Minimalnya ini termasuk kebid'ahan dalam amalan, dan ini juga akan menjadi wasilah, akan menjadi sarana kepada kesyirikan. Sebagaimana sudah kita bahas secara panjang lebar masalah ini dalam kitab At-Tabarruk Al-Mashru' wal Mamnu'. Alhamdulillah. Wal bid'ah kulluha madhmumatun sawa'un kanat fil i'tiqadi aw kanat bid'an amaliyatan. Dan bid'ah-bid'ah itu semuanya tercela. Baik bid'ah dalam keyakinan atau juga bid'ah dalam amalan. Kemudian kita kembali ke matan. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini perkataan Al-Imam Ahmad. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad. Qala al-imamu wa kullu bid'atin dhalalatun, yakni anna kulla tariqatin mukhtara'atin fid dini lam tarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya naw'un min anwa'id dhalali. Maksudnya, semua metode beragama yang mukhtara'ah, yang diada-adakan, sedangkan dia lam tarid an Rasulillah, tidak terdapat dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia merupakan salah satu jenis dari kesesatan. Wa man thamma takunu minal muharramati. Oleh karena itu, maka dia termasuk perkara yang diharamkan. Wa hadha huwa ra'yu salafil ummati. Dan inilah pendapat dari para salaful ummah, dari para salafus saleh. Dan salafus saleh itu ijma' bahwasanya semua bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah yang baik. Semua salafus saleh sepakat tercelanya semua bentuk kebid'ahan. Demikian juga para ulama ahlus sunnah, mereka meyakini semua bid'ah itu sesat. Di antaranya Imam Ahmad di atas, ya, beliau katakan wa kullu bid'atin dhalalatun. Di antaranya Al-Imam Ahmad di atas. Buktinya beliau katakan wa kullu bid'atin dhalalatun. Kemudian wa wujida minal mutaakhirina may yaqulul bid'a tunqasamu ila aqsamin. Dan didapati dari kalangan orang-orang mutaakhirin, orang-orang belakangan. Maksudnya para ulama mutaakhirin. Ada yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi menjadi beberapa jenis. Minha ma huwa hasanun wa minha ma huwa qabihun. Kata mereka bid'ah ada yang baik dan bid'ah ada yang buruk. Wa minhum man yaqassimuha ila al-aqsami taklifiyatil khamsati. Dan di antara mereka ada yang membagi bid'ah menjadi 5 jenis hukum taklifi. Yaitu ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Catatan kaki 1, waqad fannada hadha asy-Syatibi fi kitabih al-i'tisami. Falyuraji' li muridi bastin haula hadha. Dan pendapat seperti ini telah dibantah oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya, yaitu kitab Al-I'tisam. Barang siapa yang ingin melihat penjelasan yang panjang lebar, silakan merujuk kepada kitab tersebut. Kembali ke syarah. Wa kullu hadza kalamun batilun li mukhalafatihi dhawahiran nususi. Dan semua pendapat tersebut adalah pendapat yang batil, pendapat yang keliru, karena bertentangan dengan zahir dari nas-nas, zahir dari dalil. Tadi pendapat yang mengatakan bid'ah ada yang hasan, ada yang qabih, ada yang baik, ada yang buruk. Atau yang mengatakan bahwasanya bid'ah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ini kata beliau, ini pendapat yang batil. Kenapa batil? Karena bertentangan dengan dalil.
Mithlu qaulihi ta'ala. Di antaranya dalil firman Allah Ta'ala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillahu. Allah Ta'ala katakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu? Artinya, apakah mereka punya sesembahan-sesembahan yang lain yang menetapkan syariat untuk mereka dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Asy-Syura ayat 21. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mencela, mengancam, memperingatkan semua bentuk kebid'ahan, semua bentuk membuat-buat syariat yang baru. Tidak ada pengecualiannya. Allah tidak katakan ma lam ya'zam bihillah illa, syariat-syariat yang tidak pernah Allah izinkan kecuali yang baik, kecuali yang niatnya bagus, atau kecuali yang lain. Di sini tidak Allah kecualikan. Wa mislu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas-jelas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim di bab tentang salat Jumat pada pembahasan tentang mempercepat salat dan khutbah. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik, atau bahkan ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah. Ya, tidak dibenarkan. Karena jelas-jelas Rasulullah SAW itu mengatakan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa min huna na'lamu anna kulla bid'atin lam tarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hiya mardudatun ghairu maqbulatin. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya setiap ibadah yang tidak terdapat dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia tertolak dan tidak akan diterima. Maka kebid'ahan itu selain dia juga berdosa, sebagaimana kata Syekh, "Tsumma takunu minal muharramat." Kebid'ahan itu termasuk perkara yang diharamkan, berarti pelakunya berdosa. Dan juga yang kedua, ibadah yang dia lakukan tertolak. Kemudian kita kembali ke matan, wa tarkul khusumati. Dan di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan khusumat, meninggalkan perdebatan dalam masalah agama. Kita lihat syarah dari Syekh Sa'ad, qala al-muallifu wa tarkul khusumati. Ahlussunnati wal Jamaati yantaliquna minan nususi asy-syar'iyyati. Perkataan penulis bahwasanya landasan akidah Ahlussunnah adalah meninggalkan khusumat, meninggalkan perdebatan. Maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa berangkat dari nas-nas syar'iyyah atau berangkat dari dalil atau bertopang pada dalil. Wa man thamma fa inna man yujadilu fi madlulin nusus syar'iyyati yuridu ibtalaha fa innana la nartadi tariqatahu. Oleh karena itu maka orang yang ingin mendebat makna-makna dari nas-nas syar'iyyah, makna-makna dari dalil dengan tujuan untuk ibtal, untuk membatalkan atau untuk menolak dalil, maka kita tidak akan pernah ridha terhadap jalan tersebut, terhadap metode atau terhadap perdebatan tersebut. Maka yang dimaksud perdebatan di atas adalah perdebatan yang tujuannya ingin menolak dalil, ingin menolak salah satu dari ajaran Islam. Maka Ahlussunnah tidak pernah ridha dengan perdebatan yang seperti ini. Balil wajibu tahkimun nususi asy-syar'iyyati kitaban wa sunnatan. Bahkan yang wajib adalah kita berhukum kepada nas-nas syar'iyyah baik Al-Qur'an maupun sunnah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah tetapkan suatu perkara, kok bisa-bisanya dia memiliki khiyarah, memiliki pilihan yang lain min amrihim, dari diri mereka sendiri. Pilihan dari diri mereka sendiri. Surat Al-Ahzab ayat 36. Maka ketika Allah sudah berfirman demikian, Rasulullah SAW bersabda demikian, kemudian ditolak, ingin ditinggalkan dengan argumen-argumen yang lain, maka ini
kata Allah Subhanahu wa taala tidak layak disebut mukmin atau mukminah. Dipertanyakan keimanannya. Wa jaa'a an adadin minal a'immati tafsiru hadzal lafdhati bi anna al-murada an-nahyu an tarkin nususi lil ara'i wal ahwa'i al-mabniyati ala ghairi dalalatil kitabi was sunnati. Dan terdapat penafsiran dari beberapa ulama, dari beberapa imam tentang ayat di atas, bahwasanya ayat di atas melarang kita untuk meninggalkan nas, meninggalkan dalil demi untuk mengikuti ara, mengikuti pendapat-pendapat dan juga mengikuti ahwa, mengikuti selera-selera, keinginan pribadi yang tidak dibangun di atas dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ayat di atas adalah dalil tentang larangan menolak Al-Quran dan As-Sunnah demi untuk mengikuti pendapat atau untuk mengikuti selera. Dan kita lihat catatan kaki nomor 1. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, "Fahadhil ayatu 'amatun fi jami'il umuri." Ayat ini sifatnya umum, berlaku untuk semua perkara. Wa dzalika annahu idza hakama Allah wa rasuluhu bi syai'in falaysa li ahadin mukhalafatuhu. Yang demikian itu karena ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan hukum dalam suatu perkara, maka tidak layak bagi seorang pun untuk menyelisihinya. Wala ikhtiyara li ahadin hahuna wala ra'ya wala qaula. Dan tidak ada celah untuk pilihan yang lain dalam masalah tersebut. Demikian juga tidak ada celah untuk opini dan juga tidak ada celah untuk pendapat-pendapat manusia. Ketika Allah dan Rasulnya sudah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ketahuilah demi Rabbmu, demi Allah, tidak beriman mereka sampai mereka mau berhukum kepadamu wahai Muhammad dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa jengkel atas apa yang kau putuskan, dan mereka menerima putusanmu dengan lapang dada. Surat An-Nisa ayat 65. Maka kata Allah dalam ayat ini, orang yang tidak mau menerima hukum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia tidak beriman. Bahkan orang yang menerima hukum dari Rasulullah SAW, namun dia jengkel, dia merasakan sesak dalam dadanya, walaupun dia terima hukum tersebut, namun dengan perasaan yang sempit, perasaan yang sesak, ini juga menunjukkan dia tidak beriman. Kemudian kembali ke syarah, wadribu lidzalika amthilatan. Kata syarih, saya akan berikan kepada Anda sebuah contoh. Jaa fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ashabihi fa idahum yatahajuna fil qadari. Terdapat dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW itu masuk ke dalam kumpulan dari para sahabatnya. Kemudian Nabi menemukan bahwasanya mereka sedang berdebat tentang takdir. Fataghayyara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sara ka'annahu hubbur rummani. Kemudian berubahlah warna wajah Rasulullah SAW, sehingga warna wajah beliau seakan-akan seperti biji dari buah delima. Wajahnya memerah. Wa syada ashabahu ila tarkil mira'i wal jadali fi misli hadha. Kemudian Nabi membimbing mereka untuk meninggalkan perdebatan dalam masalah ini. Wa arsyadahum ila ayyaqulu Allahumma wa rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifuna ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqimin. Dan Nabi SAW membimbing mereka untuk mengucapkan doa, ya Allah, Engkaulah Rabb dari Jibril, Engkaulah Rabb dari Mikail, Engkaulah Rabb dari Israfil. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka persisihkan. Ya Allah, berilah aku petunjuk dalam perkara-perkara yang dipersisihkan
agar aku mengetahui kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau satu-satunya yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Al-haditsu akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi wal Imam Ahmadu fil Musnadi. Hadis ini ditakhrij atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad sendiri dalam Musnad Imam Ahmad. Min hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari hadisnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Qala, ia mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda ala ashabihi, kepada para sahabatnya. Wa hum yakhtasimuna bil qadari. Ketika itu mereka sedang berdebat tentang masalah takdir. Faka'annama yafqa'u fi wajhihi hubbur rumani min al-ghadabi. Seakan-akan muncul di wajah beliau biji dari delima karena beliau sedang marah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, bihadza umirtum aw lihadza khalaqtum? Apakah perkara seperti ini yang diperintahkan kepada kalian? Ataukah ini tujuan kalian diciptakan oleh Allah? Itu maksudnya, apakah kalian diperintahkan untuk debat? Apakah kalian diciptakan oleh Allah untuk debat? Tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Kalian ini mempertentangkan Al-Qur'an satu dengan yang lainnya. Bihadza halakatil umamu qablukum. Dengan perkara seperti inilah umat-umat sebelum kalian binasa. Wallafdhu Ibnu Majah, lafaz hadis seperti ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, wal haditsu hasanahu asy-Syaikh Al-Albani. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini contoh perdebatan yang wajib untuk dihindari. Yaitu contohnya di sini para sahabat berdebat tentang masalah takdir yang akan menggiring mereka untuk menolak takdir, untuk menolak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang takdir, menolak menetapkan takdir. Sebagaimana tadi kata Syekh Sa'ad, perdebatan yang terlarang itu kalau yuridu ibtalaha, ada unsur, ada maksud untuk membatalkan dalil, untuk menafikan dalil, untuk menolak dalil, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Wajah fil hadits al-akhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana dhaminun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal miraa walau kana muhiqqan. Terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin sebuah rumah yang ada di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia dalam posisi yang benar. Catatan kaki 3, al-hadits rawahu Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Abi Umamah radhiyallahu anhu wa hasanahu asy-Syaikh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dari hadisnya Abu Umamah Al-Bahili, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka hadis ini melarang perdebatan yang tadi tujuannya atau di dalamnya ada unsur penolakan terhadap dalil, ada unsur ingin menolak dalil, dan juga termasuk di dalamnya perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat, debat kusir, debat yang isinya hanya saling bersikeras, saling ngeyel satu sama lain, yang tidak ada manfaatnya. Maka orang yang meninggalkannya, walaupun dia benar, dijamin oleh Nabi SAW akan mendapatkan rumah di surga. Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak suka berdebat, apalagi berdebat kusir. Metode Ahlussunnah dalam berdakwah adalah sampaikan sunnah, sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang baik, dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan akhlak yang baik, dengan mau'idhah hasanah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tidak apa-apa. Tidak perlu diperdebatkan. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, akhbir bis sunnah fa in qubila fadha wa illa fasakata. Sampaikanlah sunnah Nabi, tuntunan Nabi SAW, sampaikan seperti ini dalilnya. Kalau diterima, alhamdulillah, itulah yang kita inginkan. Kalau tidak diterima, fasakata, ya sudah, kita diam saja.
tidak perlu diperdebatkan. Adapun masalah kita dicaci maki, dituduh Wahabi, dituduh macam-macam, maka kita bersabar dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal munaqashatu fi mas'alatin aqdiyatin bina'an 'ala ad-dalil asy-syar'i fa hadha laysa mimma yadkhulu fi kalamil muallifi. Adapun munaqashah, adapun diskusi dalam masalah akidah yang diskusi tersebut dibangun di atas dalil-dalil syar'i, maka ini tidak termasuk yang dilarang oleh muallif, oleh Imam Ahmad di atas. Min amsalati hadza, contohnya munaqashatu Aisyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adadin minal masaili. Diskusi antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak permasalahan. Di antaranya fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala marratan. Nabi SAW pernah bersabda, man husiba udhiba. Semua orang yang dihisab di akhirat pasti dia akan mendapati azab. Faqalat inna Allah ta'ala yaqulu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Aisyah menyanggah, wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Maka Nabi katakan semua yang dihisab pasti diazab. Namun ayat mengatakan bahwasanya ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, yaitu ashabul yamin. Yang ayat ini mengisyaratkan orang ini tidak diazab karena dia dapatkan hisab yang yasira, hisab yang mudah. Dia tidak diazab. Maka sekilas nampak kontradiktif. Kemudian Nabi jelaskan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzaka walakin hadzal ardu. Bukan demikian wahai Aisyah, namun hisaban yasira itu adalah al-ardu, al-haditha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya semua orang yang dihisab pasti akan diazab, pasti akan masuk ke neraka. Adapun dalam ayat surat Al-Insyiqaq ayat ke-8 tadi, hisaban yasira itu adalah al-ardu yang pada hakikatnya berbeda dengan hisab. Sehingga orang-orang yang mendapatkan hisaban yasira tidak diazab. Akan lebih jelas lagi kalau kita baca lafaz hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisaba yaumal qiyamati udziba." Orang yang akan ditanya-tanya, nuqisha, ditanya-tanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa hisab di hari kiamat, maka dia pasti akan diazab. Maka orang yang diazab adalah orang yang ketika dihisab dia ditanya-tanya. Ada tanya jawab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akan merasakan azab. Waliyadzubillah. Adapun orang yang mendapatkan hisaban yasira, ketika peristiwa hisab dia mengalami al-ardu, yaitu disampaikan, dipaparkan amalan-amalannya, kemudian dia akui semua amalan-amalan tersebut, setelah itu ia langsung masuk surga. Jadi tidak ada munaqashah, tidak ada nuqishah tadi, tidak ada tanya jawab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadis dan ayat. Kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 27. Al-hadits rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, berarti hadis yang sahih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa fil hadithi ma kana inda Aisyata min al-hirsi ala tafahumi ma'anil hadithi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki semangat yang besar untuk bisa memahami makna-makna dari hadis. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatabajjaru min al-muraja'ati fil ilmi. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa jengkel ketika diminta untuk murajaah, ketika diminta untuk menjelaskan kembali suatu ilmu. Ya, ini akhlak yang mulia. Karena terkadang ada orang ketika diminta untuk mengulang kembali penjelasan, dia merasa marah, dia merasa jengkel. Wa fi jawazul munadharati
wa muqabalatis sunnati bil kitabi. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya munadharah, bolehnya diskusi. Ya, tadi diskusi yang dibangun di atas dalil-dalil yang syar'i. Dan juga dibolehkan mengembalikan makna dari as-sunnah dengan Al-Qur'an, artinya memahami hadis dengan Al-Qur'an. Wa tafawutun nasi bil hisabi. Dan hadis di atas juga menunjukkan berbeda-bedanya kondisi manusia ketika dihisab. Wa fihi anna su'ala an misli hadza lam yadkhul fi manuhiya as-sahabatu anhu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bertanya tentang perkara-perkara seperti di atas tidak termasuk dalam larangan dari Nabi SAW terhadap para sahabat untuk berdebat. Karena bentuk diskusi di atas adalah diskusi di atas dalil. Dan mencoba untuk memahami dalil dengan benar, bukan mencoba untuk menolak dalil. Ya, tadi penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.